Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Arifin. Kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran keempat dengan Pak Arifin ya. Nah, sebelum mulai pelajaran, apa yang biasa kita lakukan? Ya, berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih lanjut, jauh. Nah, mengingat kembali. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama ya anak-anak. Kira-kira ini permainan apa ya? Nah, ini adalah permainan Kiak. Betul, yang masih ingat 100 untuk kalian. Dari mana permainan ini? Dari Sumatera Barat. Nah, kemudian nama lainnya adalah terompa bakuak. Nah, di dalam permainan ini diajarkan kepada kita untuk saling bekerja sama. Kerjasama itu apa? Ada yang masih ingat? Angkat tangan. Nah, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, masih ingat ya? Nah, di lingkungan mana saja kerjasama bisa dilakukan? Ya, yang pertama adalah di rumah. Dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan ayah. Misalnya bekerja sama membersihkan dapur, bekerja sama untuk membersihkan lingkungan rumah sendiri, seperti itu. Bekerja sama di sekolah. Oh iya, dengan teman-teman, dengan Pak Arifin, dengan guru-guru yang lain, kalian bisa melakukan kerjasama membersihkan kantin, membersihkan musola sekolah atau aula sekolah atau ruang kelas. Itu salah satunya. Kemudian di masyarakat. Oh, kerjasama itu bisa di masyarakat. Misalnya apa, Pak? Oh iya, misalnya seperti ini. Seperti kerja bakti, membersihkan lapangan sepak bola. Nah, itu bisa. Kemudian ada yang di bangsa dan bernegara bersama-sama. Misalnya kita kalau setiap 17 Agustus itu mengibarkan bendera merah putih, ya, itu juga bagus untuk rasa nasionalisme kita. Kemudian kita akan main tebak-tebakan yuk anak-anak. Nah, ayo, siap? Oke. Nah, dari 2 kata ini, Sari di rumah nenek atau Sari di rumah nenek, mana penulisan bahasa Indonesia yang benar? Pak Arifin hitung 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sudah milih yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah yang ini. Sari di rumah nenek. Kamu harus tahu, karena kata yang menunjukkan tempat harus menggunakan kata depan yang dispasi selangkah atau dalam arti lain diberikan jarak sedikit. Jadi ingat-ingat, kalau di rumah, ya pokoknya yang menunjukkan tempat, di sekolah, di lapangan itu dipisah. Ya, oke? Paham anak-anak? Ya, kita lanjut. Ada teks. Nah, dari teks ini silahkan kalian baca. Nanti tak bacakan Pak Arifin ya. Nanti kalian cari mana toh gagasan pokok dan mana toh gagasan pendukung. Nah, perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak.
Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya pada hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Oh, berarti ini tanggung jawab siapa kalau membersihkan kelas dan menghias kelas? Siapa? Ya, anak-anak, murid-murid yang ada di kelas. Nah, paragraf kedua. Pagi-pagi, hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Berarti perbedaan waktu dan cara beribadah atau agama tidak menghalangi kerja sama. Semuanya sama. Di paragraf ketiga. Siang hari, sekolah makin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-temannya berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tak terasa. Ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin dan Siti serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lainnya yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, ingat ya anak-anak, kalau kalian punya teman yang beda agama, beda suku, beda ras, kalian tidak boleh membeda-bedakan. Oke? Oke, Bos. Nah, lanjut. Nah, dari teks di atas, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tulislah pada tabel berikut. Nah, di rumah kalian bikin seperti ini anak-anak. Gagasan pokoknya tadi di paragraf pertama Pak Arifin masih ingat. Tidak seperti biasa, hari Minggu di sekolah ini, sekolah terlihat ramai. Berikut adalah bentuk kerjasama yang biasa dilakukan dalam masyarakat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya ini, yuk. Yang pertama ronda. Yang kedua kerja bakti. Yang berikutnya gotong royong. Apalagi yang kamu tahu? Ada yang tahu? Apalagi? Nah, silahkan kalian cari. Misalnya contoh-contohnya yang pertama, ikut memeriahkan 17-an. Nah, kan kita mau ikut meramaikan kegiatan kurban. Bentar lagi kan Idul Adha juga ya, bagi yang muslim. Nanti ikut jadi panitia, membagi-bagikan daging kurban. Itu asik sekali ya anak-anak ya. Nah, berikutnya carilah informasi tentang salah satu kerjasama di lingkunganmu. Nah, kalian bikin tabel seperti ini, bulat gini, ada ini. Pak Arifin akan contohkan satu ronda. Dilakukan di malam hari agar lingkungan aman dari maling. Biasanya ronda juga mengumpulkan jimpitan. Ini sudah satu. Ya, tugas kalian adalah mengisi ini. 2, 3, 4. Nah, cuma 3 aja yang diisi ini ya. Ini sudah Pak Arifin contohkan salah satu
kerjasama adalah ronda. Kalian bisa menuliskan di sini macam-macam. Dibikin seperti ini di buku kalian. Nanti jika kurang paham bisa tanya ke guru atau Pak Arifin ya. Pak, saya belum mudeng yang bagian ini. Oke, tak jelaskan gitu ya. Nah, kamu tahu tentang gambar ini? Ini gambar apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ini adalah jam gadang. Jam gadang dari mana? Ada yang sudah tahu? Suku Minang, tak kasih tahu. Suku Minang dari mana? Ayo. Nah, dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ingat ya, suku Minang dari Padang ya. Tapi kalau suku Minang itu dari Padang, Sumatera Barat. Tapi kalau ini ke Bukit Tinggi. Jadi Bukit Tinggi itu seperti kota atau kabupaten gitu. Seperti Temanggung, seperti Kebumen, seperti Magelang, seperti itu. Itu namanya Bukit Tinggi, ada di Sumatera Barat. Ingat, nama kota dan nama provinsi menggunakan huruf kapital. Bukan huruf besar, namanya ini huruf kapital. Ingat-ingat ya. Jam dengan ukuran besar pada 4 sisinya. Nah, seperti ini. 1, 2, belakangnya ini 3, yang sebelah sini 4. Jadi ada 4 sisinya ya. Punya jam yang besar-besar seperti itu. Nah, kesimpulan. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi tentang apa? Kerja sama, bentuk kerja sama di lingkungan mana tadi? Udin dan Edo itu di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Ada apa lagi tadi? Ronda, kerja bakti, gotong royong ya. Kemudian kita juga tadi sudah mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung tentang teks tadi ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang jam gadang. Dari mana tadi jam gadang? Sumatera Barat. Dari mana kotanya? Bukit Tinggi. Ada yang masih ingat? Juga ciri khasnya apa? Punya 4 jam besar di 4 sisinya. Ya, seperti itu. Bagaimana perasaanmu mengikuti pelajaran hari ini? Apakah senang atau sedih? Kalau senang, Pak, saya senang wong hari ini saya mudeng pelajarannya. Apalagi tadi materi tentang kerjasama, terus mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan yang satu lagi belajar tentang jam gadang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Atau sedih, Pak, tadi saya yang bagian mencari gagasan pokok masih bingung. Nah, kalian bisa tanya ke Pak Arifin atau tanya ke guru kalian tentang materi itu ya. Nah, demikian pelajaran yang dapat Pak Arifin sampaikan. Ingat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Selalu pakai masker dan hindari kerumunan. Berkumpul itu tidak boleh ya. Jadi misalnya rame-rame nongkrong itu nggak boleh, dihindari dulu ya, agar terhindar dari virus corona. Oke, itu saja yang dapat Pak Arifin sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.